Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramadan dengan NIM 1906182 dari Pendidikan Geografi kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai minyak dan gas bumi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian minyak dan gas menurut undang-undang. Yang pertama ada minyak bumi. Nah, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, seperti aspal, lilin, mineral, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat, yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Yang kedua ada pengertian gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Pembahasan selanjutnya yaitu proses terbentuknya minyak dan gas bumi. 3 faktor utama dalam pembentukan minyak dan gas bumi yaitu yang pertama bebatuan asal, yang kedua perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal menuju batuan reservoir, dan yang ketiga adanya jebakan geologis. Komponen pendukung terbentuknya minyak bumi berasal dari organisme tumbuhan dan hewan berukuran yang sangat kecil yang hidup di lautan purba dan mati hingga terkubur. Kemudian tertimbun pasir serta lumpur di dasar laut selama jutaan tahun membentuk lapisan yang kaya akan zat organik sehingga akhirnya akan membentuk batuan endapan. Dan proses ini akan terus berulang. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, ganggang yang hidup di danau atau juga di laut mengumpulkan energi dari matahari dengan proses fotosintesis. Kemudian setelah itu ganggang-ganggang ini mati, maka akan terendapkan di dasar cekungan sedimen dan membentuk batuan induk. Batuan induk adalah batuan yang mengandung karbon. Batuan ini bisa batuan hasil pengendapan di danau, di delta, maupun di dasar laut. Proses pembentukan karbon dari ganggang menjadi batuan induk ini sangat spesifik. Itulah sebabnya tidak semua cekungan sedimen akan mengandung minyak atau gas bumi. Jika karbon ini teroksidasi, maka akan terurai dan bahkan menjadi rantai karbon yang tidak mungkin dimasak. Batuan induk akan terkubur di bawah batuan-batuan lainnya yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses pengendapan ini berlangsung terus-menerus. Salah satu batuan yang menimbun batuan induk adalah batuan reservoir atau batuan sarang. Batuan sarang adalah batu pasir, batu gamping, atau batuan vulkanik yang tertimbun dan terdapat ruang berpori-pori di dalamnya. Jika daerah ini terus tenggelam dan terus ditumpuki oleh batuan-batuan lain di atasnya, maka batuan yang mengandung karbon ini akan terpanaskan. Semakin masuk amblas ke bumi, maka suhunya akan terus bertambah. Minyak terbentuk pada suhu antara 50 sampai 180 derajat Celcius. Tetapi puncak atau kematangan terbagus akan tercapai bila suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Ketika suhu terus bertambah karena cekungan itu semakin turun ke dalam, yang diikuti oleh penambahan batuan penimbun, maka suhu tinggi ini akan memasak karbon yang ada menjadi gas. Selanjutnya, karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen sehingga membentuk hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk yang telah matang ini berupa minyak mentah. Walaupun berupa cairan, ciri fisik minyak bumi mentah berbeda dengan air. Salah satunya yang terpenting adalah berat jenis dan kekentalannya. Kekentalan minyak bumi dan mentah ini lebih tinggi dari air. Namun berat jenis minyak bumi mentah lebih kecil dari air. Minyak bumi yang memiliki berat jenis lebih rendah dari air cenderung akan pergi ke atas. Ketika minyak
tertahan oleh sebuah bentuk batuan yang menyerupai mangkok terbalik, maka minyak ini akan tertangkap dan siap ditambang. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat minyak bumi dan gas yang tak luput dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, manfaat yang pertama ini adalah untuk bahan bakar. Hampir semua produk dari minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar. Bahan bakar di sini termasuk bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga, bahan bakar untuk industri, bahan bakar untuk kendaraan. Bahan bakar minyak yang biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangga adalah bahan bakar minyak tanah dan juga gas LPG. Minyak tanah ini sebenarnya berasal dari pengolahan kerosin, sedangkan gas LPG berasal dari pengolahan dari gas. Selain digunakan untuk bahan bakar rumah tangga dan industri, bahan bakar dari minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan loh. Mulai dari motor, mobil, pesawat, dan beberapa kendaraan yang menggunakan mesin berbahan bakar. Beberapa produknya yang biasa digunakan adalah bensin dan minyak solar. Di dalam bensin mengandung ratusan dari jenis hidrokarbon yang memiliki jumlah rantai karbon yang lebih banyak. Sedangkan untuk minyak solar, banyak yang menggunakan untuk beberapa jenis kendaraan atau mesin berbahan diesel. Nah, manfaat yang kedua ini adalah untuk bahan baku industri. Pemanfaatan minyak bumi untuk kegiatan industri sangatlah banyak. Ini berhubungan dengan perkembangan dari kehidupan manusia. Karena ada banyak produk bahan yang dihasilkan industri dengan menggunakan minyak bumi dan gas alam. Beberapa hasil produksi yang dihasilkan dari minyak bumi digolongkan dalam kategori seperti plastik, serat sintetis, karet sintetis, pestisida, deterjen, pelarut, pupuk, obat, dan beberapa vitamin juga memanfaatkan minyak bumi loh. Jika dikalkulasikan, hampir semua produk dari kehidupan manusia dibuat berdasarkan bahan baku dari minyak bumi. Maka tak heran jika pemanfaatan dari minyak bumi ini juga yang membantu kehidupan manusia dalam melakukan banyaknya aktivitas, sehingga manfaat minyak bumi dan gas alam sudah tak terhitung lagi. Nah, yang terakhir di sini saya akan melihatkan persebaran minyak bumi dan gas alam di Indonesia. Nah, yang pertama ada persebaran minyak bumi di Indonesia pada tahun 2013. Nah, di sini memakai satuan million stock tank barrel. Itu ya, ini adalah satuan alat ukur untuk minyak. Nah, singkatannya itu MMSTB. Nah, di sini ada dari Aceh sampai Papua. Dan yang terbanyak itu ada di Sumatera Tengah dengan total 3.386,67 million stock tank barrel. Dan yang paling sedikit itu di Maluku ya, dengan 24,96 million stock tank barrel. Nah, di sini juga terbukti ada sekitar 3.692,50 million stock barrel. Sedangkan yang berpotensinya ada sekitar 3.857,31 million stock barrel, dan total keseluruhannya ada 7.549,81 miliar stock tank barrel. Nah, peta persebaran yang kedua adalah gas bumi di Indonesia pada tahun 2016. Nah, di sini yang paling banyak ada di Kepulauan Natuna dengan total 49,87 triliun standar kubik feet. Nah, yang paling sedikit ini ada di Sumatera Utara dengan jumlah 0,8 triliun
cubic feet. Nah, yang jika ditotalkan yang sudah terbukti ini ada sekitar 101,22 triliun standar cubic feet. Nah, yang berpotensi menjadi gas alam ada sekitar 42,84 TSCF bila disingkat, dan totalnya itu ada sekitar 144,06 TSCF. Mungkin cukup sekian dari video saya yang ditampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.